Nah, tapi aku sarankan ke kalian, jangan pernah mendiamkan catokan di satu titik rambut dalam waktu yang lama, karena itu bisa bikin rambut kalian jadi patah. Hai guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Gratis loh. Terima kasih. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Selamat datang buat kalian semuanya baru bergabung di YouTube channel aku, ataupun buat kalian yang udah pernah singgah di video-video aku yang sebelumnya. Dan terima kasih sudah mau mampir di video aku yang kali ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar ya, say, kurang-kurangin gibahnya ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ngasih beberapa tips buat kalian gimana caranya supaya hasil catokan di rambut kalian itu bisa bertahan 2-3 hari, dan supaya rambut kalian itu tetap wangi, nggak ada yang namanya bau-bau gosong sehabis dicatok gitu kan. Biasanya kan ada kayak bau-bau gosong gitu kan. Ini dijamin rambut kalian itu nggak bakal ada yang namanya bau-bau gosong, dan dijamin kulit kepala kalian itu tetap segar. Nah, gimana tipsnya? Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi kita mulai dari tips yang pertama. Oke, tips yang pertama itu bersihkan rambut kalian atau cuci rambut kalian dengan menggunakan shampoo yang biasa kalian gunakan. Oke, lanjut ke tips yang kedua itu. Tips yang kedua adalah gunakan conditioner ya guys. Itu sebenarnya harus dan wajib. Karena apa? Karena si shampoo yang kita gunakan itu hanya bertujuan untuk membersihkan kulit kepala dan batang rambut dari debu-debu dan kotoran yang menempel di rambut dan kulit kepala kita selama kita beraktivitas selama 1 harian gitu guys. Jadi dia nggak bisa menutrisi Jadi untuk menutrisi rambut itu biasanya dari hair mask, conditioner juga bisa, dari hair spa juga bisa gitu. Jadi kalau ribet harus pakai hair mask, hair spa, paling tidak kalian itu menggunakan yang namanya conditioner. Jadi jangan lupakan conditioner kalian, merek apa aja bisa sesuai dengan kebutuhan rambut kalian. Oke, next buat yang selanjutnya, tips yang ketiga dari aku, gunakan vitamin rambut di saat rambut itu setengah kering. Oke, di sini rambut aku masih sedikit basah, jadi aku mau hair dryer dulu sedikit ya, biar kalian tahu batas setengah kering di rambut aku ya, ini seperti apa. So, jadi semua tips yang aku kasih ini ke kalian itu versi aku ya guys, yang biasanya aku terapkan di rambut aku, yang bisa hasil catokannya bisa bertahan 2-3 hari. Oke, jadi aku mau keringin dulu sebentar. Nah guys, ini udah ya segini, setengah kering versi aku tuh ya begini ya. Kalau misalkan kalian nggak pakai conditioner, ya kalian lap aja rambut kalian. Nggak pakai conditioner, sorry, maksudnya kalau misalkan kalian nggak pakai hair dryer di rumah, nggak punya hair dryer, ya kalian lap aja dulu rambutnya. Kalian lap sampai nggak ada air yang menetes, terus kemudian tunggu beberapa menit sampai mulai mengering sedikit, baru pakaiin vitamin rambut gitu. Nah, tujuannya di sini kenapa pakai vitamin rambut di saat rambut setengah basah gitu kan, supaya vitamin rambutnya itu bisa terserap ke batang rambut kita guys. Oke, supaya vitaminnya bisa terserap dengan baik ke dalam batang rambut kita dan nggak bikin rambut kita lepek. Nah, biasanya kalau misalkan kita pakai vitamin rambut di saat kita selesai ngecatok atau setelah rambut kita kering terus kita mau catok, biasanya hasil catokannya itu bikin rambut kita kayak jadi lepek gitu ya. Jadi sebaiknya, memang nggak semua vitamin rambut bikin rambut jadi lepek ya, tapi sebaiknya sih ya, kalau menurut aku nih, versi aku, balik lagi menurut aku ya, kalau salah salahkan aku lah gitu ya, kalau memang yang aku bilang ini salah gitu kan. Nah, sebaiknya gunakan di saat rambut itu setengah kering. Nah, untuk vitamin rambutku sendiri di sini aku pakai yang Matrix, yang Opticare. Sebelumnya aku pakai yang dari Diosis guys, tapi ternyata dari Diosis setelah aku pakai gitu, habis itu aku catokan, tetap aja bikin rambut aku jadi sedikit kasar, keras. Jadi nggak bikin rambut aku lembut gitu, nggak bikin gimana ya, nggak bikin rambut aku lembab. Sedangkan rambut aku ini tuh kering banget, super duper kering. Jadi benar-benar membutuhkan vitamin rambut yang bikin rambut aku itu jadi benar-benar lembab gitu loh. Tapi lembab bukan arti bukan berarti sampai harus berminyak ya, tidak gitu. Nah, jadi aku baru pakai ini sekitar berapa ya, 2 mingguan gitu.
hasilnya aku suka, lembut, terus bikin rambut aku juga lembab gitu guys. Lembab, nggak yang nggak berlebihan gitu ya. Nah, begindang saya. Benang mak. Nah, kalau udah rata ke seluruh bagian rambut si vitamin rambutnya. Nah, di sini aku juga pakai ini, aku nggak tahu ini bilang next tips yang keempat gitu kan, karena ini sebenarnya opsional aja. Kalian boleh gunakan, kalian boleh ikutin aku atau tidak juga nggak masalah gitu kan, karena kulit rambut aku itu model kulit kepala aku modelnya itu gampang banget berkeringat guys, sangat-sangat gampang berkeringat, terus mudah panas. Jadi karena aku nggak suka, ini aku baru-baru aja pakai sih, namanya conditioner hair tonic, sorry mohon maaf ya, hair tonic. Nah, aku pakai hair tonic yang murah di sini. Yang penting kulit kepalaku tuh kayak berasa adem gitu aja, seger gitu loh. Jadi aku pakai hair tonic di sini dari Putri. Ini harganya murah banget. Ini 200 ml, harganya cuma sekitar 17-18 ribu. Ya, 17-18 ribu. Ini aku nggak bisa bilang aku suka atau enggak gitu, karena aku lebih suka NR sih sebenarnya gitu ya, NR, karena aku dulu udah pernah pakai NR tapi aku stop gitu kan. Terus baru aku coba lagi pakai, ini aku pakai yang dari Putri. Ini dari Putri, minnya agak kurang lama sih bertahan, lebih enak yang dari NR. Itu minnya itu di kulit kepala sedikit lebih lama kalau yang dari NR gitu guys. So jadi di sini untuk tips yang keempat, gunakan hair tonic, tapi itu dalam kurung opsional, bebas kalian bisa gunakan atau tidak ya. Ini biar kulit kepala itu tetap seger gitu loh guys. Nah guys, kalau sudah selesai dengan hair tonic, kita lanjut mengeringkan secara total. Nih tips yang kelima itu, keringkan rambut sampai benar-benar kering. Jangan sampai ada bagian rambut yang lembab. Karena apa? Karena kalau misalkan rambut kalian itu ada bagian yang lembab, itu bakal bikin rambut kalian jadi crush. Oke? Jadi bercabang, jadi kaku, jadi mudah patah-patah. Oke, jadi harus benar-benar kering. Oke? Nah, oke guys, jadi di sini rambut aku udah kering semua. Nah, di sini kalian lihat di bagian bawah sini tuh rambut aku kayak patah-patah semuanya. Bagiannya patah-patah. Ini karena tadi aku pakai vitamin rambut sebelum aku keringin. Ini tuh sama sekali nggak ada yang nyangkut, jadinya lembut banget. So, ya saran dari aku, tips dari aku, pakai vitamin sebelum rambut kalian dikeringkan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke step berikutnya, ke tahap berikutnya ya guys. Nah, ini aku lupa nih udah yang tips yang keberapa, yang kelima kali ya. Tadi yang keempat pakai ini ya, hair tonic ya. Oke, yang kelima. Nah, di sini itu yang paling penting, pilih catokan yang berbahan aman buat rambut kalian. Nah, jadi ini tuh yang paling penting dan yang menentukan untuk hasil catokan kalian itu bisa bertahan sampai berapa hari hasil catokannya. Oke. Jadi di sini kebetulan aku pakai yang Lift Chicks guys, biar matching ya kan, hair dryernya pink, catokannya pink. Jadi di sini itu ini tuh yang paling penting, bagian yang paling penting ya. Jadi kenapa aku bilang bagian paling penting, karena kalau misalkan kalian ngikutin tips dari aku tapi catokan yang kalian pakai itu bahan dasarnya atau platingannya itu dengan platingan yang masih besi, mohon maaf guys, itu hasil catokan nggak bakal bisa bertahan lama. Kalaupun bisa bertahan lama, itu bakal bikin rambut kalian itu jadi kering. Oke. Jadi sebaiknya kalian pilih catokan yang bahannya atau yang platingannya aman buat kalian. Nah, salah satunya platingannya itu yang aman itu adalah keramik ya. Jadi itu paling penting dan itu harus
kalau kalian mau hasil rambut kalian itu bertahan lama dan rambut kalian gak gampang rusak, jadi kalian harus menggunakan catokan dengan bahan platingan dari keramik ya. Nggak harus merek yang lipstick juga ya, nggak usah karena aku bilang aku pakai lipstick di sini jadi kalian ikut-ikutan pakai lipstick. Nggak usah, merek apa aja bebas, terserah kalian mau Remington, mau apa lagi, mau Taft, mau Lumi, mau apa lagi sih yang Babyliss Pro, Paris, nah apalagi. Nah, terserah kalian. Ya, yang penting platingannya itu keramik dan aman buat rambut. Oke? Itu tips yang kelima. Nah, tips yang keenam, gunakan suhu catokan ya sesuai dengan kebutuhan rambut kalian. Jangan terlalu panas dan jangan juga di bawah jangan juga terlalu dingin gitu ya. Maksud aku, nah di sini rambut aku ya guys. Nah, karena aku pakai lipstick di sini dan bahan platnya di sini itu sudah keramik, jadi dia memang menggunakan panas yang real sesuai dengan derajatnya gitu. Kalau misalkan kita pakai catokan yang bahan platingannya itu masih masih besi, biasanya itu panasnya itu nggak real di panas yang sesungguhnya. Dia misalkan bikin dipanasnya di 220, bisa jadi itu panasnya sebenarnya nggak di 220, bisa jadi di bawahnya dua level gitu guys. Karena itu menurut pengalaman aku sendiri ya guys ya. Jadi di sini aku menggunakan si lipstick ini dengan panas di suhu 190. Nah, itu gunanya supaya rambut kalian itu tidak rusak ya. Kenapa aku bilang begitu? Walaupun catokannya catokan mahal ya, catokan mahal. Mahalnya seberapa mahal sih catokan gitu kan, tapi kalau kalian gunakan di panas yang berlebihan, tidak sesuai dengan ketahanan rambut kalian itu bakal tetap bisa gosong dan bakal tetap bisa rusak. Jadi gunakan panas sesuai dengan kebutuhan rambut kalian. Oke, nah misalkan di sini rambut aku nih yang udah bener-bener rusak, hancur gini nih, aku nggak berani di atas 200 panasnya, jadi aku pakai di sini panas di 190 derajat. Oke guys, jadi ingat gunakan panas suhu catokan sesuai dengan kebutuhan rambut kalian. Oke, nah di sini aku mau catok dulu. Nah, sebelumnya tadi aku lupa bilang, kalau kalian punya antifreeze di rumah, kalian bisa gunakan antifreeze. Gunakan antifreeze-nya itu hair tonic, vitamin rambut, baru antifreeze, baru kalian keringkan ya. Itu kalau misalkan kalian punya antifreeze yang benar-benar pengen ngejaga rambutnya banget dan takut rambutnya rusak, kalian bisa gunakan antifreeze setelah menggunakan vitamin rambut. Jadi tetap pada kondisi rambut yang sedang basah, yang masih setengah basah, gunakan hair tonic tadi, vitamin rambut dan antifreeze, baru kemudian kalian hair dryer, baru kalian catok. Oke, kalau gitu aku catok rambutnya sekarang ya guys. Nah ini nah ini tips keberapa, ke-8 ya dari aku. Banyak kali tipsnya dari aku ya. Ya ini saran sih guys gitu kan. Nah saran dari aku ini, nah sebenarnya tapi sebenarnya aku juga masih belum bisa menerapkan cara ini sih di aku gitu kan, karena aku masih agak gimana gitu. Nah sebenarnya menggunakan catokan yang baik dan benar adalah tidak boleh diulang ya guys. Sebenarnya kalau kalian mau catok, nah catok dari atas ke bawah cukup sekali. Nah seperti ini. Itu sebenarnya mencatok cara yang benar tuh begitu ya, supaya rambutnya nggak rusak. Tapi kan kadang-kadang kita kayak kurang puas dengan hasilnya, dan nggak semua catokan juga bisa bikin rambut jadi lurus dalam sekali pemakaian gitu kan. Jadi boleh diulang 2 atau 3 kali. Nah tapi aku sarankan ke kalian, jangan pernah mendiamkan catokan di satu titik rambut dalam waktu yang lama, karena itu bisa bikin rambut kalian jadi patah. Nah contohnya, aduh sayang kali sih rambut aku nih ya, buat contoh, tapi nggak apa-apa lah, demi kalian lah ya, bukan demi kalian sih, udahlah. Nah gini ya guys, jadi kalau misalkan kalian ngecatok rambut tuh jangan diamkan begini di satu titik, jangan diamkan gini aja. Kalian mungkin berpikiran supaya rambutnya supaya keritingnya mati gitu. Nah jangan pernah biarkan seperti ini nih. Itu bakal bikin rambut jadi semakin mudah tipis dan semakin mudah patah. Oke, jadi sebaiknya
ditarik begini aja. Dan kalaupun mau diulang di bagian yang belum lurus, ulang seperti yang aku ulang tadi. Jadi kayak cuman nah begini. Oke, jangan pernah diamkan catokan di satu titik, karena itu bakal bikin rambut kalian mudah patah-patah, mudah kusam ya. Pokoknya penyakit rambut berdatangan lah kalau misalkan kalian diamkan si catokan ini di satu titik. Kalian bayangkan ini panas ya kan, panas, kalian biarkan di rambut kalian ya kan, tulang aja gosong, besi aja hancur kalau kena panas lama-lama. Nah itu oke. Jadi aku lanjut aja ngecatoknya biar bacotku jangan terlalu banyak, nanti kalian bosan. Oke. Oke guys, jadi aku udah selesai ngecatok rambutku ya. Jadi itu dia tadi tips-tips dari aku ya untuk rambut kalian supaya hasil catokannya itu bertahan lama sampai 2-3 hari dan kulit kepala itu segar, terus nggak ada bau catokan hangus gitu di rambut kalian ya. Tapi ini harus kalian garis bawahi, ingat yang aku bilang, yang paling penting itu poin paling penting. Ingat yang pertama, platingannya itu harus keramik. Jadi kalau misalkan kalian itu bertanya di kolom komentar nantinya, kalau misalkan kalian ada yang bertanya, Kak aku ngecatok dengan cara yang kakak buat, aku ikutin tips dari kakak, tapi ternyata rambut hasil catokannya itu nggak bisa bertahan sampai berhari-hari. Itu kenapa ya kak? Itu masalahnya di mana? Mungkin itu yang pertama itu gara-gara catokan kalian itu tadi. Ingat, platingannya kalau bukan platnya itu keramik ke atas ya, platnya nggak keramik ke atas gitu, dia nggak bakal bisa bertahan lama hasil catokan kalian ya. Kalau misalkan yang platnya masih besi, itu udah pasti tahannya cuma 1 harian aja, bahkan bikin rambut kalian itu jadi kasar, mudah patah dan mudah rusak. Oke guys, terus nah untuk selanjutnya yang kedua itu kalian harus perhatikan jenis rambut kalian itu seperti apa gitu. Kebetulan rambut aku ini mudah diatur gitu kan, ngikut aja dia mau kemana gitu ya. Nah kalau misalkan ada jenis-jenis rambut yang memang dia susah juga diatur, agak bandel gitu kan, ya itu bukan kesalahan dari alat dan bahan lagi say, itu memang udah takdirnya rambutmu seperti itu. Jadi harap maklum dan harap mengerti lah kondisi keadaan rambutmu ya. So guys, jadi itu tadi dia beberapa tips dari aku, semoga aja bermanfaat buat kalian ya kan. Dan mohon bantuannya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, masih agak bingung, silahkan komentar di kolom komentar, ataupun kalian punya saran silahkan tinggalkan sarannya di kolom komentar. Oke guys, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.